Teori Cina menjelaskan kalau Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para perantau Muslim dari Cina. Di Cina sendiri, Islam sudah dikenal sejak zaman dinasti Tang, sekitar tahun 618 sampai 905 Masehi. Agama ini dibawa oleh Sa'ad bin Waqqas, seorang panglima Muslim dari Madinah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kalau kita lihat secara awalnya, Islam mulai berkembang di Cina sejak abad ke-7. Saat itu, Sa'ad bin Waqqas memimpin rombongan utusan Muslim yang datang ke Cina dan mengajak Kaisar untuk mengenal Islam. Dari pertemuan itu, berdirilah Masjid Kanton, masjid pertama di Cina yang menjadi pusat dakwah Islam pada masa itu. Lalu, bagaimana sampai ke Indonesia? Penyebaran Islam ke Nusantara terjadi melalui para pedagang dan perantau Muslim keturunan Cina. Waktu Kerajaan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, banyak tokoh pentingnya yang berasal dari keturunan Cina. Misalnya, Raden Bata, yang dalam catatan sejarah juga dikenal dengan nama Jin Bun. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Pertama, banyak tokoh Islam di Nusantara yang tercatat punya nama Cina, termasuk di antara Wali Songo dan Raja-Raja Demak. Kedua, arsitektur beberapa masjid tua di Jawa terlihat memiliki pengaruh gaya bangunan Cina. Ketiga, catatan perdagangan dari Cina menyebutkan kalau pelabuhan-pelabuhan di Nusantara dulu banyak ditempati pedagang Cina Muslim. Teori ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori ini bisa menjelaskan peran besar etnis Cina dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kekurangannya, teori ini tidak memberikan waktu pasti kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan lebih menyoroti jalur dari Cina saja tanpa membahas jalur lain. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Profesor Dr. Slamet Mulyono. Beliau menuliskannya dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Dalam penelitiannya, beliau juga menggunakan sumber seperti Babat Tanah Jawi dan catatan dari Kelenteng Sampokong. Jadi, teori Cina memberi kita gambaran bahwa peran perantau dan pedagang Muslim dari Cina tidak bisa dipisahkan dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Meski jalurnya mungkin bukan satu-satunya, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pengaruh mereka nyata, baik melalui tokoh, arsitektur, maupun catatan sejarah. Dari pelabuhan hingga masjid-masjid tua, jejak itu masih bisa kita lihat hingga saat ini. Sejarah memang tidak selalu pasti, tapi setiap jejaknya membawa kita semakin dekat memahami perjalanan panjang Islam di Indonesia.